Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. I just need a minute. Look, I'm gonna pull the car around. Cek cek, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para penonton setia di channel El Film. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan film yang berjudul Impact Action, sekaligus comebacknya aktris terkenal bernama Cameron Diaz setelah 10 tahun vakum dari dunia film. Film ini mengisahkan dua mantan anggota mata-mata CIA yang dipaksa kembali ke dunia detektif. Setelah identitas rahasia mereka dibongkar, keduanya harus bekerja sama untuk menghadapi ancaman baru, mengatasi konflik internal, dan menemukan cara untuk melindungi orang-orang yang mereka cintai. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ke ceritanya. Kisah berfokus di masa lalu, tepatnya 15 tahun yang lalu. Sepasang agen MI6 ditugaskan dalam misi di Rusia. Diperkenalkan dengan pasangan Matt dan Emily. Hubungan mereka tadinya hanya sebatas rekan kerja saja, tapi hubungan itu berubah menjadi hubungan yang romantis. Singkat cerita, Emily positif hamil saat ini. Saat itu, mereka berdua ditugaskan untuk mengambil kotak yang berisi kunci di rumah teroris yang bernama Gore, yang saat ini anaknya sedang berulang tahun. Mereka dipandu oleh atasan mereka yang bernama Chuck. Focus up, Q2. Here we go. Balthazar Gore. Emily ditugaskan untuk mendekati Gore. Lalu dia menjalankan tugas untuk pertama kali dengan menyemprotkan cairan kepada Gore. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sidik jari dari Gore. Untungnya keduanya berhasil mendapatkan kotak yang dimaksud, tapi kemudian alarm di rumah berbunyi. Kotak ini sangat penting dikarenakan berisi kunci untuk menguasai infrastruktur listrik, bendungan, bahkan reaktor nuklir. Excellent. What is this thing, Chuck? You heard of an ICS key? Matt dan Emily berhasil lolos. Mereka bertemu dengan Baron, seorang agen MI6. Baron ditugaskan untuk menyiapkan penerbangan mereka berdua. Yeah, but when it comes to being a travel agent, you're knocking us out the park, huh? Saat di dalam pesawat, Emily menolak disajikan minuman beralkohol, beralasan telah melakukan 5 kali tes pack dan hasilnya positif hamil. Di sana, Emily tidak akan memaksa Matt untuk bertanggung jawab dikarenakan dia tahu resiko pekerjaan mereka. Tapi tanpa disangka, Matt ingin menikahi Emily. You okay? Saat pergi ke toilet, ada seorang pelayan. Pelayan itu bilang jika toiletnya rusak, tapi tiba-tiba pelayan itu menyerang. Lalu Matt dengan sigap membantu Emily. Ternyata di dalam awak pesawat itu semuanya adalah musuh, termasuk sang pilot juga. Lalu satu peluru menyasar menembak kepada sang pilot, sehingga membuat pesawat itu menukik sangat tajam. Kotak itu berhasil didapatkan oleh pelayan, tapi pesawat menabrak sebuah gunung bersalju. Untungnya mereka berdua mendapatkan parasut, tapi pesawat telah hancur. Semua penumpang yang berada di dalamnya pun tewas. Hal inilah yang akan dimanfaatkan oleh Matt dan Emily untuk memulai kehidupan baru, tentunya dengan memakai identitas yang baru. Setelah 15 tahun berlalu, mereka sudah mempunyai keluarga. Matt dan Emily dikaruniai 2 orang anak yang bernama Alice berusia 14 tahun dan adiknya bernama Leo. Pagi harinya, Matt dan Emily mengantar keduanya menuju sekolah. Saat di dalam mobil, Emily mencoba untuk membangun keakraban antara ibu dan anak dengan mengajak Alice menonton bersama. Tapi Alice menolak dengan beralasan dia sudah punya janji untuk belajar dengan temannya.
Alice yang mulai beranjak remaja sudah mulai banyak berubah. Suatu saat, Emily memata-matai Alice dengan sepasang teropong untuk melihat Alice. Ternyata Alice sedang berpegangan tangan dengan seorang laki-laki. Sedangkan Leo ternyata sangat suka dengan cincin. Di sisi lain, Emily sebenarnya tidak mau membiarkan Alice tumbuh menjadi remaja tanpa perhatian orang tua, seperti yang dialami dirinya dahulu. Ibunya dulu lebih memilih karir dibanding menjaga dirinya. James and he's 16. Suatu saat, Alice pergi berpesta dengan teman-temannya di sebuah klub malam. Alice ketahuan berbohong dengan alasan belajar di rumah temannya. Mengetahui hal itu, sehingga Matt dan Emily menyuruh untuk pulang. Tapi di sana ada sekelompok anak sombong yang mengejek kedua orang tua Alice. Tadinya Matt dan Emily masih santai saja, tapi begitu Alice dipegang tangannya, Emily keluar kodamnya dan menghajar orang-orang songong itu. Tak disangka, warga di sana ada yang merekam kejadian adu tumbuk tersebut. Emily membawa paksa Alice pulang ke rumah, tapi Alice mencoba memberontak. Dia tahu jika kedua orang tuanya menyimpan rahasia yang belum diceritakan. Namun, lagi-lagi ibu dan ayahnya beralasan jika mereka jago berantem karena dulu dia pernah ikutan les taekwondo. Actually, taekwondo is a Korean. Language. Language? You really want to talk about language right now? Saat di rumah, Emily curhat kepada Matt kalau kejadian tadi membuat dirinya panas kembali. Stopping a coup or starting a coup, either way, I mean just some good old-fashioned cooing. Keesokan harinya, ada seseorang yang mengetuk pintu rumah mereka. Dia adalah Chuck, mantan pimpinan Matt dan Emily dulu. Chuck tahu rumah mereka berkat video yang beredar di sosial media. Dia menyampaikan kalau nyawa kalian berdua terancam karena sampai saat ini Gore masih mencari kotak yang kalian curi. Chuck juga bilang orang-orang yang menyerang mereka di pesawat kemungkinan ulah dari Baron. Sekarang dia menjadi pimpinan MI6, sedangkan aku sudah dipecat. Tapi tiba-tiba Chuck tertembak. Di luar rumah ternyata sudah banyak orang yang mengincar mereka berdua. Emily lekas mengambil mobilnya untuk menjemput kedua anaknya. Di dalam pengejaran itu, Matt mengaku jika kotak itu ada di dia. Dia menyimpan kotak itu di rumah Ginny neneknya yang berada di London. Dia mengaku kalau tempat yang paling aman di dunia itu adalah rumah neneknya yang ada di London. Saat di dalam mobil, dia melakukan sebuah trik simpel dengan mencampurkan Coca-Cola dan Mentos sehingga membuat ledakan yang sangat kecil. Singkat cerita, mereka berhasil menjemput dan bergegas langsung menuju ke bandara, memasukkan paspor, dan segera terbang ke London. Dad was proper fit. Setelah berhasil sampai di London, Baron berhasil melacak keberadaan Emily dengan menginterogasi petugas kamera CCTV. Saat itu juga, Emily menyita kedua ponsel anaknya, memastikan agar mereka tidak bisa dilacak. Why don't you give those phones to your mom? What? Get off the Mereka mampir ke pom bensin terdekat. Saat di sana, mereka menjadi penasaran dengan identitas asli orang tua mereka, sehingga mereka menghidupkan WiFi untuk mencari tahu di Google. Karena hal itulah memicu Baron bisa melacaknya, membuatnya mereka disergap. Kedua anaknya kaget melihat orang tuanya. Lalu Emily berjanji akan menjelaskan semuanya saat di dalam mobil. Singkat cerita, saat di jalan, mobil mereka berpapasan dengan mobil Baron. Tak pikir lama, Baron putar balik, langsung mengejar mereka berdua. Untungnya karena Matt punya SIM A, Matt berhasil menjatuhkan mobil yang membawa pipa-pipa besar untuk menghambat jalanan Baron. Akhirnya, mereka semua telah sampai di rumah Ginny. Untungnya, di sana Emily masih ingat dengan kode sandi rumah. Alice dan Leo begitu takjub
melihat besarnya rumah nenek mereka. Tapi seketika mereka mendengar sebuah tembakan. Ternyata selama ini Matt masih suka berkomunikasi dengan Ginny dan mengirimkan foto-foto anaknya. Ginny kemudian mempersilahkan semuanya untuk masuk ke dalam rumahnya. Saat di dalam, ternyata Ginny mempunyai pacar masih sangat muda yang bernama Nigel. Di sisi lain, Baron kembali melacak mobil yang digunakan Emily. Dia menemukan beberapa tempat yang mencurigakan. Salah satunya adalah rumah Ginny. Nigel lalu mengajak Alice dan Leo masuk ke dalam kantornya. Ternyata Nigel sangat terobsesi untuk menjadi agen MI6. Makanya dia begitu mengagumi Ginny. Hubungan Emily dan ibunya masih terlihat kaku dan dingin. Saat berdebat secara kebetulan didengar oleh Alice. Ginny mengatakan kalau dia dengar kalau hubungan antara kamu dan anakmu tidak begitu akrab. Di sisi lain, Alice melihat foto-foto masa remaja ibunya. Ternyata hubungan Ginny dan Emily juga tidak begitu akrab dikarenakan ibunya terlalu fokus dengan pekerjaan, sedangkan Emily meminta sekolah di Amerika. Tiba-tiba pasukan sudah ada di depan rumah Ginny. Di saat yang sama, Matt dan Emily sedang mencari kotak kunci itu. Lalu terdengar dari atas suara baling-baling helikopter. Saat di dalam rumah, mereka menemukan Ginny dan Nigel yang sedang diikat. Tak pikir lama, Emily pun langsung membebaskan Ginny dan Nigel. Setelah itu, Matt dan Emily yang hendak masuk ke ruang tengah, mereka langsung disergap dan melihat kedua anaknya juga diikat. Ternyata dalang dibalik semua ini adalah Chuck. Chuck sengaja memfitnah Baron sebagai pengkhianat karena pada saat kecelakaan pesawat, misinya menjadi berantakan. Pimpinan organisasi lalu memecatnya. Semua rencananya hancur sia-sia. Untuk itulah dia membalas dendam kepada Matt dan Emily. I'll take the key. Di sisi lain, kita melihat jika Ginny mulai beraksi. Satu persatu petugas berhasil dilumpuhkannya. Aksi Ginny ini tidak disia-siakan oleh Matt dan Emily untuk menghajar mereka. Tapi Chuck tetap menyandra kedua anaknya. Dia minta agar Matt dan Emily tidak ikut campur soal transaksi jual beli kotak berharga yang akan berlangsung pada malam ini. Setelah itu, Matt dan Emily dibuat pingsan, sedangkan Alice dan Leo dibawa oleh helikopter. Setelah itu, Emily dibangunkan oleh Jimmy, lalu mengecek CCTV, berharap mendapatkan sesuatu. Dan benar saja, ternyata Leo memberi isyarat dengan menunjukkan cincinnya. Dia tahu kalau ada GPS di dalam cincin itu, sehingga mereka bisa melacaknya. The thumb ring. He's wearing his thumb ring. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan tempat itu. Dia melihat Chuck sedang membawa tamu-tamu untuk melihat pemandangan di luar. Lalu, dia menyuruh Daphne mengaktifkan alat itu. Yang pertama dilakukan adalah mematikan listrik di luar. Setelah itu, listrik di dalam gedung. Dengan alat ini, ternyata mereka bisa menguasai infrastruktur listrik di dunia. Melihat hal itu, Matt dan Emily langsung naik ke lift mengikuti anak buah Chuck. Setelah itu, dia melakukan yang kedua. Di percobaan kedua, alat itu dapat membuka dan menutup pintu bendungan di setiap penjuru dunia, sehingga mereka dengan leluasa bisa menentukan kapan akan terjadinya banjir. Polisi Inggris menjadi panik karena ada yang meretas sistem mereka. Singkat cerita, Emily dan Matt telah sampai, tapi dia harus terlebih dahulu menghadapi anak buah Chuck. Di sisi lain, Chuck membuka harga awal yang berjumlah 150 juta dolar. Tawar-menawar terus berlangsung hingga harga itu telah deal di harga 250 juta dolar. Emily dan Matt yang selesai gelut lalu masuk ke ruangan Chuck, tapi ternyata Baron datang. Dia menjelaskan jika mereka datang bukan untuk menangkap Emily dan Matt, melainkan untuk menangkap Chuck yang sedang menjual alat yang dicari oleh MI6. Tapi sayang, Chuck telah melarikan diri.
Matt dan Emily langsung mengejar, sedangkan Baron masih sibuk mengurus anak buah Chuck. Matt dan Emily masih berusaha mengejarnya, tapi mereka dihadang oleh anak buah Gore. Untungnya saat terpojok, tiba-tiba ada sebuah laser yang menyorot ke badan anak buah Gore. Ternyata itu adalah perbuatan Ginny. Matt dan Emily segera memanfaatkan motor kedua orang itu untuk mengejar kapal Chuck. Saat mengejar Chuck, dia menyuruh Dabney untuk membuka palang perairan. Dia berencana kabur melalui jalan itu. Tapi saat Dabney berjalan menuju mobilnya, tiba-tiba mobil Nigel menabraknya. Ternyata dari tadi Nigel sudah membuntuti Dabney dari belakang dan langsung bergegas menutup palang itu. Karena dia bukan intelijen, dia di sana kebingungan mengatur sistem itu. Akhirnya Matt dan Emily berhasil menaiki kapal Chuck. Di sisi lain, Leo dan Alice juga berhasil mengalahkan musuh-musuh mereka. Dan pada akhirnya, Nigel berhasil menutup palang itu. Melihat kapal Chuck sudah lepas kendali, Alice dan Leo terjun ke dalam air. Sementara Emily dan Matt berjanji akan membalas perbuatan Chuck atas perbuatan yang telah dilakukan oleh anak-anak mereka. Lalu Emily mendatangi Alice langsung memeluk putrinya. Melihat itu, nenek Ginny pun terharu dan ikut memeluk mereka bersama. It doesn't matter. That is how we do it in MI6. Setelah semua yang terjadi, Emily mengajak Alice untuk menonton bioskop, sedangkan Leo diajak jalan-jalan oleh Nigel dan juga Ginny. Setelah itu, Baron menemui Emily dan Matt, menjelaskan kalau jasad Chuck tidak ditemukan, membuat Baron waspada. Lalu dia mengajak mereka untuk bekerja sama dan cerita pun berakhir. Menarik ya, ceritanya masih nanggung nih. Mungkin bakal ada season 2-nya kayaknya. Sebelum berpisah, terima kasih sudah menonton video ini. Dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video kedepannya. Salam hangat untuk kalian semua dari Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.